Apa penyebab kerusakan sel? Para ahli melakukan penelitian puluhan tahun, ternyata 80% penyebab kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri. Radikal bebas itu bisa kita artikan racun yang merusak sel. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Dua kata ini tolong diingat. Radikal bebas yang merusak sel, penyebab sakit. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Tubuh kita bisa karatan? Bisa. Kenapa bisa karatan? Karena polusi udara, karena pencemaran lingkungan, karena makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya makanan yang tidak bagus, ikan laut yang tadinya sehat, daging yang sehat, tempe sehat, kalau digoreng di atas suhu 140 derajat Celcius, apalagi kualitas minyak gorengnya tidak bagus, makanan tersebut akan teroksidasi. Dan kalau kita makan, oksidasi dalam tubuh kita akan membentuk yang namanya radikal bebas. Oksidasi juga terjadi akibat apa? Stres, Pak. Oksidasi juga terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang. Infeksi yang lama, misalnya orang sakit TBC, kena virus corona, itu bahaya dari virus corona. Bukan hanya virusnya yang merusak, tetapi proses jangka panjangnya akibat infeksi tersebut menghasilkan oksidasi dan radikal bebas. Sepakat ya, sudah mulai tahu apa penyebab sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, gagal ginjal? Radikal bebas. Berarti manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Nah ini, siapa yang bisa menghindari udara yang tidak bagus? Apalagi bapak-bapak di sini tinggal di Bekasi, daerah Pantura, polusi udaranya tinggi. Siapa di sini yang bisa menghindari stres? Siapa di sini yang bisa memastikan makanannya selalu baik? Siapa di sini yang bisa meninggalkan goreng-gorengan? Tidak ada yang bisa, betul? Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Allah sudah menyiapkan obatnya. Ini obat paling mujarab yang diproduksi di setiap sel tubuh kita, namanya antioksidan. Antibodi ceritanya beda lagi nanti. Nama juga oksidasi. Ada penangkalnya namanya antioksidan. Antioksidan jenisnya ratusan, tetapi ada dua antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita ini menjadi super antioksidan, glutathione dan super oksid dismutase. Nah, ini nggak usah diingat. Cukup tahu bahwa sel-sel tubuh kita memproduksi antioksidan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak umurnya 40 tahun, secara fisiologis ya, produksi antioksidan di dalam sel-sel tubuh kita sudah mulai menurun. Makanya Rasul bilang, hati-hati bagi mereka, bagi umatku yang masuk usia 40 tahun. Warning, karena pada saat itu banyak muncul penyakit di atas usia 40 tahun. Gara-gara apa? Produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Kalau tidak diimbangi dengan gaya hidup yang bagus, radikal bebas terbentuk. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tetapi Allah juga menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Tadi di awal saya katakan obat kita ini ada 3. Obat yang dalam bentuk herbal atau obat kimia, obat itu ada dalam makanan, dan obat itu ada dalam diri kita. Salah satu obat dalam tubuh kita namanya antioksidan. Antioksidan di makanan di mana? Di buah-buahan. Contoh antioksidan namanya resveratrol, dapat mencegah penyakit jantung koroner. Ada di mana? Biji buah anggur. Bapak kalau makan anggur, bijinya jangan dilepeh, dikunyah, ditelen. Obat buat sakit jantung.